Perjalanan menuntas janji. Tak pernah terlintas dalam pikiranku untuk menentang keputusan yang mulia Pangeran Arya Mataram. Tak pernah juga ada di pikiranku untuk menentangmu, Kakang Ki Gede Ing Suro. Selama ini engkaulah pengganti mendiang ayahku. Sejak kecil engkau mengenalku, tahu sikap dan sifatku. Mana berani aku menerima kehormatan begitu besar darimu. Raden Kuning bergegas menjawab, semua ini demi keutuhan dan kekuatan kerajaan Palembang yang akan kita deklarasikan nanti. Aku tak ingin engkau ada di bawah bayang-bayangku nantinya. Karena menurutku Raden Kuning lebih layak untuk menjadi raja ketimbang aku yang hanya prajurit biasa. Ki Gede Ing Suro tetap bersikukuh. Menurutku, Kakang lebih pantas menjadi pemimpin pemerintahan. Kebijaksanaan Kakang dibutuhkan di sini. Aku yang muda dan berdarah panas ini tak cocok memegang tampuk kepemimpinan. Biarlah aku mendukungmu dengan armada perangmu, Kakang. Hari ini disaksikan oleh semua yang hadir di sini, terimalah sembah baktiku. Aku berikrar di sini berikut anak keturunanku, akan terus mendukungmu dan pemerintahan setelahmu. Raden Kuning menjatuhkan diri berlutut. Nah, ketika dua orang ksatria Jipang telah berikrar disaksikan semua yang hadir di sini, maka selesailah persoalan ini. Ki Gede Ing Suro telah mendapat restuku untuk menjadi pemimpin di Palembang. Bukan karena pada saat titahku itu Raden Kuning menghilang, tetapi andaipun saat itu Raden Kuning bersama dengan kita, aku akan tetap menjatuhkan titahku itu kepada Ki Gede Ing Suro. Banyak hal yang melatar belakangi keputusanku itu, diantaranya telah disampaikan oleh Raden Kuning bahwa Ki Gede Ing Suro memiliki kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Amankan titahku ini dengan kesetiaan kalian semua. Pangeran Arya Mataram yang semula diam kemudian buka suara. Perkataannya itu menjadi titah bagi semua yang hadir di sana. Perbincangan mereka kemudian dilanjutkan dengan membedah sekaligus merancang aturan baru. Dasarnya adalah kitab piagam Pangeran Ing Jipang. Berdasarkan pandangan Ki Gede Ing Suro perlu ada penyesuaian terhadap aturan tata perilaku masyarakat tersebut dengan kondisi masyarakat di Palembang. Berdasarkan pendapat dari seluruh pihak, disepakati bahwa kitab hukum itu disesuaikan dengan nama baru Kitab Jugul Muda. Kitab inilah yang kelak kemudian hari menjadi pedoman lahirnya Kitab Hukum Simbur Cahaya. Setelah membahas semua yang diperlukan untuk mendeklarasikan Keraton Palembang, Ki Gede Ing Suro dan Suma Banding pamit. Bujang Jawa lebih memilih tinggal bersama Punggawa Kedung menemani junjungan mereka Pangeran Arya Mataram di Lubuk Rukam. Raden Kuning ditemani dua sahabat setianya Cuncun dan Asen juga pamit kembali ke Muara Sunsang. Mereka terikat janji pada purnama kedua di Kuto Gawang untuk menghadiri peresmian Keraton Palembang. Suasana meriah terlihat dari banyaknya hiasan dan lampion yang diletakkan di sepanjang jalan menuju Kuto Gawang. Masyarakat menyambut sukacita prosesi naiknya Ki Gede Ing Suro sebagai Raja Palembang. Pangeran Arya Mataram nampak gagah dengan pakaian bermotif rebung 7 dengan bahan dasar hitam. Di kepalanya terikat kain berbentuk destar yang dimodifikasi dengan motif emas dengan warna dasar kain merah. Di pinggangnya melilit kain songket dengan warna dasar dominan merah. Warna merah sepintas mengingatkan adanya pengaruh China dalam struktur budaya Palembang. Ki Gede Ing Suro menggunakan pakaian serupa. Pembedanya adalah pakaiannya bermotif rebung 9. Ini menandakan bahwa beliaulah yang menjadi pemimpin utama dalam Keraton Palembang. Di tangannya lah akan berlayar pemerintahan Palembang baru yang bercita-cita mengembalikan kebesaran kerajaan Sriwijaya di masa lampau. Upacara naiknya Ki Gede Ing Suro mencapai puncaknya ketika ia membacakan ikrar. Sebagai raja, ikrar itu terdiri dari kumpulan cita-cita atas nama Allah yang menempatkan rakyatnya sebagai tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Pangeran Arya Mataram menitikkan air mata mengingat mereka telah terusir dari tanah Jawa, namun kembali menemukan jalan terang di kampung halaman leluhur mereka Raden Fatah. Raden Kuning bertugas memimpin pasukan unjuk kekuatan. Beberapa atraksi yang dilakukan oleh prajurit pilihan menarik perhatian masyarakat yang hadir. Terlebih ketika Putri Cala yang mendampinginya merapalkan jurus-jurus mantra sembilang. Puncaknya, sepasang suami istri itu dengan kekuatan batinnya menghilang dari pandangan. Semua kerabat keraton menghadiri prosesi itu. Raden Gatra juga nampak di sana menggelendot manja dengan gurunya, Nyai Derimas. Mentrabang dan Litantong serta Tabib Yueren nampak duduk di antara sesepuh keraton. Kelompok perompak itu telah diinsyafkan oleh Raden Kuning sehingga menjadi keluarga besar Keraton Palembang yang nantinya sangat berjasa menjaga wilayah perairan Kerajaan Palembang. Suasana hiruk-pikuk masyarakat menandai antusias mereka dalam menyambut lahirnya Palembang baru.
Unjuk kekuatan prajurit juga dilakukan di sepanjang Sungai Musi. Ratusan perahu jum berisi ribuan prajurit Keraton Palembang nampak berjajar rapi di sepanjang dermaga hingga menuju Kuto Gawang. Seluruh prajurit menggunakan seragam prajurit yang juga didominasi oleh warna merah. Hingga akhirnya malam tiba, prosesi itu selesai. Pangeran Arya Mataram memanggil Raden Kuning, dan kedua istrinya Hamnah Putri Cinde dan Putri Cala. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh Pangeran Arya Mataram kepada kedua istri Raden Kuning itu. Aku memanggil kalian karena ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait suami kalian, Raden Kuning. Pangeran Arya Mataram membuka pembicaraan. Mereka yang hadir hanya menganggukkan kepala dan menjura hormat kepada orang yang terbilang paman mereka sendiri itu. Sebelum aku menerima titah dari kakakku, Kakang Arya Penangsang untuk menelusuri jejak leluhur kita di bumi Sriwijaya Palembang ini, aku dan Raden Kuning terikat janji dengan Keraton Tuban. Karena itu adalah tugas negara, maka orang yang pertama perlu mendapat informasi utuh terkait hal tersebut adalah kalian berdua, istri Raden Kuning. Pangeran Arya Mataram menghela nafas kemudian ia melanjutkan penjelasannya. Sebagai kerajaan yang baru dideklarasikan, Kerajaan Palembang tentunya memerlukan pengakuan dari kerajaan-kerajaan lain yang sebelumnya telah lebih dulu ada. Pengakuan itu menjadi penting karena kedepannya dalam menjalankan pemerintahan, Raja Palembang memerlukan sekutu. Nah, hal ini berhubungan dengan hal tersebut. Berdasarkan kesepakatan kami, maka yang akan menjadi jembatan bagi terbinanya sekutu kita adalah Keraton Tuban. Hubungan Tuban dengan Pajang yang sebelumnya menjadi musuh Keraton Jipang, sangat dekat karena Hadiwijaya adalah menantu dari Keraton Tuban. Raden Kuning pun masih memiliki hubungan dengan Tuban karena istriku yang terhitung bibinya adalah putri angkat Adipati Tuban. Pangeran Arya Mataram terdiam sejenak. Ia sepertinya memilih kata yang tepat untuk menyampaikan maksudnya kepada kedua istri Raden Kuning. Raden Haryo Balewot Adipati Tuban menitipkan keris pusaka Kiai Layon kepada suamimu Raden Kuning, jauh hari sebelum kalian berdua menjadi istrinya. Hal itu menjadi pertanda pengikat bahwa suami kalian memiliki janji yang harus dilunasi dengan Keraton Tuban. Janji itu adalah janji untuk mengikat keluarga dengan Keraton Tuban. Raden Haryo Balewot memiliki seorang keponakan putri dari adiknya yang bernama Putri Wuwu. Suami kalian Raden Kuning dan Putri Wuwu ini telah diikrarkan untuk mengikat jodoh. Dengan kata lain, hutang janji itu adalah hutang untuk mempersunting Putri Wuwu ketika tugas Raden Kuning di Palembang selesai ditunaikan. Pangeran Arya Mataram sengaja memotong kalimatnya. Dilihatnya kedua orang putri perkasa itu terkejut dengan penjelasannya. Tetapi dua orang wanita cantik keturunan Tiongkok itu sepertinya dapat dengan segera menutupi kegelisahan mereka. Hingga akhirnya Putri Hamnah buka suara. Maafkan kelancangan, saya, Yang Mulia. Jika tugas itu berhubungan dengan perintah negara, maka aku merelakan suamiku Raden Kuning untuk menempuh bahaya mengarungi lautan menunaikan janjinya, tegasnya. Aku pun demikian, Yang Mulia. Bahkan aku siap untuk mengantar langsung suamiku ke tanah Jawa mengemban tugas negara. Putri Cala juga menyatakan setuju. Nah, aku belum selesai bercerita, kalian berdua telah menyetujuinya. Bagus juga usulan Putri Cala untuk ikut dengan Raden Kuning ke Pulau Jawa. Tetapi mengingat bahayanya perjalanan itu, biarlah kalian berdua tetap di sini saja. Tenaga dan pikiran kalian dibutuhkan oleh Keraton Palembang. Biarlah Raden Kuning membawa prajurit pilihan bertolak menuju tanah Jawa. Jika tidak ada lagi keberatan dari kalian berdua, maka perjalanan itu akan dilaksanakan segera. Sendiko dawuh Gusti, jika Yang Mulia berkenan, izinkan hamba meminta Paman dan Bibi Aisyah mengiring keberangkatan ini, ujar Raden Kuning. Sebagaimana janjiku kepada Eyang Kiai, aku tak tertarik lagi dengan urusan pemerintahan, Ger. Biarlah pamanmu ini istiqomah di jalan dakwah. Pesan Kakang Penangsang adalah bahwa aku harus menyelamatkan anak cucu, bagaimana mungkin bisa kutunaikan jika aku masih memiliki nafsu untuk berperang. Baiklah, aku mafhum Yang Mulia. Tetapi, izinkan hamba untuk mengukur kepandaian terlebih dahulu sebelum bertolak menuju tanah Jawa. Izinkan aku mendapat petunjuk langsung darimu. Raden Kuning memotong pembicaraan. Entah apa yang terlintas di pikirannya, yang jelas ia meminta izin untuk bertukar jurus dengan pamannya yang sakti itu.